Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vicky Agdi Saputra, mahasiswa Universitas Negeri Malang dari jurusan Pendidikan IPA Offering A angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan materi seputar sistem pernapasan pada manusia. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih itu pernapasan? Nah, apa sih itu respirasi? Jadi, pernapasan atau respirasi ini proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk lebih singkatnya itu pernapasan atau respirasi ini proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida sehingga gas oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh yang bisa menghasilkan energi. Nah, tetapi pernapasan dan respirasi ini sebenarnya itu mengandung makna yang berbeda. Untuk pernapasan sendiri itu proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Nah, untuk respirasi sendiri itu proses pembakaran sari-sari makanan yang ada di dalam sel tubuh dalam rangka untuk menghasilkan energi. Jadi untuk pernapasan itu proses keluar masuknya udara, kalau respirasi itu pembakaran sari-sari makanan sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, selanjutnya ada alat-alat dalam sistem pernapasan atau organ-organ dalam sistem pernapasan. Ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, dan alveolus. Nah, untuk rongga mulut ini bukan termasuk dalam organ-organ sistem pernapasan ya, melainkan nanti ke dalam sistem pencernaan. Nah, jadi itu udara awalnya itu masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung masuk. Nah, turun menuju ke faring. Nah, selanjutnya udara turun lagi menuju ke laring, menuju ke trakea, menuju ke bronkus. Nah, di bronkus ini ada sepasang ya, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, itu ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri dan menuju ke bronkiolus ini yang ada di dalam paru-paru. Nah, setelah itu berakhirlah di alveolus. Nah, di alveolus itu tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, sehingga gas oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya dari bagian-bagian organ dalam sistem pernapasan, mari kita simak di slide selanjutnya. Yang pertama ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini adalah tempat masuknya udara pernapasan untuk pertama kalinya. Jadi udara masuk itu pertama kali ke dalam hidung masuknya. Nah, di hidung ini ada rambut-rambut hidung. Nah, rambut-rambut hidung ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran kecil yang dibawa oleh udara pernapasan, sehingga kotoran-kotoran tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan di dalam hidung ini terjadi penghangatan udara pernapasan tersebut. Nah, selanjutnya, setelah dari rongga hidung itu akan menuju ke faring. Nah, faring ini persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Untuk saluran makanan biasa disebut dengan esofagus dan untuk saluran respirasinya disebut dengan trakea. Nah, di dalam faring ini terdapat 3 bagian, yaitu ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laryngofaring. Apa itu ketiganya? Nah, jadi nasofaring ini adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Nah, yang kedua ada orofaring. Nah, orofaring ini daerah faring yang membuka ke arah rongga mulut. Dan laryngofaring ini adalah daerah faring yang membuka ke arah laring itu sendiri. Ke arah laring. Nah, jadi untuk perbedaannya bisa kita lihat kalau nasofaring itu ke arah rongga hidung, kalau orofaring itu ke arah rongga mulut, kalau laryngofaring itu ke arah laring. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada laring. Nah, laring ini merupakan pangkal tenggorokan yang terletak di bawahnya faring tadi. Nah, laring ini tersusun atas tulang rawan. Nah, fungsi laring ini apa? Nah, laring ini fungsinya untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, di laring ini terdapat glotis atau bagian atas laring. Nah, glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang masuk. Nah, laring ini juga biasa disebut dengan kotak suara ya, kita bisa menyebutnya itu karena di laring ini terdapat pita suara. Oke. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini adalah tabung udara besar yang mengarah dari laring menuju ke bronkus. Nah, trakea ini memiliki 3 lapisan, yaitu ada lapisan luar, ada lapisan tengah, dan lapisan terdalam. Nah, lapisan luar ini terdiri atas jaringan ikat. Untuk lapisan tengah sendiri itu terdiri atas otot polos dan cicin tulang rawan. Dan lapisan terdalam dari trakea ini terdiri atas jaringan epitel bersilia yang bisa menghasilkan banyak lendir. Nah, lendir ini fungsinya untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Nah, selanjutnya ada bronkus. Nah, udara itu akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan yang jumlahnya ada sepasang. Nah, ya ini ya, jumlahnya ada sepasang. Nah, yaitu ada menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, sama seperti halnya dengan trakea. Bronkus ini terdiri dari 3 lapis, yaitu ada jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Tapi perbedaannya di dinding trakea itu jauh lebih tebal dan cincin tulang rawannya itu tidak berbentuk lingkar sempurna pada bronkus ini. Nah, dari bronkus, udara akan masuk ke bronkiolus. Nah, bronkiolus itu apa? Yaitu percabangan kecil-kecil dari bronkus. Nah, ini bronchiolusnya. Jadi, cabang kecil-kecil dari bronkus ini dinamakan bronkiolus. Nah, sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus ini berubah menjadi sisi epitel. Nah, dan pada bronkiolus ini sudah tidak ada lagi cincin tulang rawan. Nah, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru tadi itu berisi bronkiolus dan ada alveolus. Nah, paru-paru ini apa? Yaitu tempat pertukaran gas yang berjumlah sepasang, yaitu ada di kanan dan yang ada di kiri. Nah, setiap paru-paru ini dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang biasa dikenal dengan pleura. Nah, paru-paru ini yang di sebelah kanan itu ada 3 gelambir dan yang di sebelah kiri itu ada 2 gelambir. Nah, untuk alveolus sendiri itu adalah kantong udara sebagai tempat terjadinya pertukaran gas di dalam paru-paru. Sehingga itu nanti proses terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida itu tepatnya ada di alveolus. Nah, alveolus ini permukaannya itu dilengkapi oleh kapilai-kapilai darah sehingga oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya ada mekanisme pernapasan, yaitu ada inspirasi, yaitu pengambilan udara, dan ekspirasi, atau pengeluaran udara. Nah, untuk berdasarkan cara melakukan atau organ yang berperan, itu ada pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut atau diafragma. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak untuk slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk mekanisme pernapasan dada. Nah, jadi pada saat inspirasi, saat pengambilan udara atau udara masuk, itu tulang rusuk dari otot dada, ini tulang rusuk ini, tulang rusuk itu akan terangkat karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada itu bisa membesar. Nah, untuk pada ekspirasi saat kita mengeluarkan udara, itu tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk ini berelaksasi sehingga volume rongga dada ini mengecil. Nah, bagaimana dengan mekanisme pernapasan perut? Nah, untuk mekanisme pernapasan perut ini sama, hanya saja diafragma, ya, menggunakan diafragma. Nah, pada saat inspirasi, yaitu saat udara masuk, itu otot-otot diafragma itu berkontraksi, sehingga diafragma itu mendatar, volume rongga dada menjadi membesar. Nah, ini mendatar ke bawah.
Nah, bagaimana? Nah, untuk ekspirasi sendiri saat mengeluarkan udara, otot diafragma itu menjadi berelaksasi. Sehingga otot perut itu berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada menjadi mengecil. Nah, melengkung ke atas sehingga volume rongga dada itu mengecil. Nah, selanjutnya itu ada volume udara pernapasan. Kita ketahui yaitu volume udara pernapasan itu ada banyak macamnya, ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi atau biasa disebut dengan volume komplementer, ada volume cadangan ekspirasi atau biasa disebut volume suplementer, dan volume sisa atau volume residu. Nah, untuk jumlah dari masing-masing volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi itu disebut dengan kapasitas vital. Dan untuk jumlah dari volume itu semua itu disebut dengan volume total dari paru-paru kita. Nah, itu ada volume tidal. Apa sih volume tidal itu? Jadi, volume tidal ini udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, yaitu sebesar 500 cc. Ini volume tidal sebesar 500. Nah, untuk volume cadangan inspirasi atau biasa disebut dengan komplementer, itu udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Seperti halnya kalau kita itu menarik napas kuat-kuat. Nah, itu masih bisa untuk udara cadangan inspirasi ini tadi, sebesar 1500 cc. Nah, untuk volume cadangan ekspirasi atau suplementer ini, udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Jadi, saat kita menghembus nafas kuat-kuat, itu masih ada volume cadangan ekspirasi yang bisa dikeluarkan, yaitu udara sebanyak 1500 cc ini. Nah, jadi seperti itu kuat-kuat. Nah, udara sisa, volume sisa atau volume residu ini udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat lagi dihembuskan dan menetap pada paru-paru kita yang ada di dalam sebesar 1000 cc ini. Nah, untuk kapasitas vital itu apa? Yaitu adalah jumlah volume dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi yang sebesar 3500 cc. Ini kapasitas vital. Nah, untuk volume total paru-paru kita itu sebesar 4500 cc, yaitu volume cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa. Itu dijumlah semua menjadi volume total paru-paru. Baik. Selanjutnya, kelainan sistem pernapasan atau gangguan-gangguannya pada sistem pernapasan. Ada rinitis ya, ada pneumonia, ada kanker paru-paru, bronkitis, emfisema, chronic obstructive pulmonary disease. Apa ini? Nah, jadi di Indonesia ini chronic obstructive pulmonary disease itu biasa disebut dengan penyakit paru-paru obstruktif kronik. Nah, sebenarnya masih ada banyak banget ya penyakit-penyakit itu, tapi saya hanya mengambil sebagian ini aja yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ada rinitis. Nah, rinitis ini peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Nah, alergi ini diakibatkan karena reaksi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. Nah, alerginya itu seperti itu. Tapi juga bisa diakibatkan oleh infeksi oleh virus, juga bisa. Nah, yang kedua ada pneumonia. Nah, pneumonia ini peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Nah, pneumonia ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri itu tadi. Nah, biasa terjadi pada alveolus sehingga bisa menyebabkan radang paru-paru. Jadi, pneumonia ini terjadinya di alveolus biasanya. Nah, selanjutnya ada kanker paru-paru. Ini sudah tidak asing banget ya bagi kita, kanker paru-paru ini. Nah, jadi kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Kenapa? Karena dalam rokok tersebut terkandung racun yang bisa merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak terkendali dan tidak normal seperti biasanya. Nah, yang keempat ada bronkitis. Nah, bronkitis ini radang yang terjadi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, yang
kelima ada emfisema. Nah, apa sih emfisema itu? Ada yang udah pernah dengar pastinya? Nah, kalau udah ada yang pernah dengar pasti tahu ya. Nah, tapi kalau yang belum dengar, emfisema itu adalah rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus. Nah, sehingga itu tidak bisa berjalan dengan mulus untuk terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida karena alveolus kan alveolusnya robek kan tadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu kan ada di alveolus. Itulah penyakit dinamakan emfisema. Nah, emfisema ini juga biasa disebut dengan penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara yang secara berlebihan gitu sehingga bisa robek kan alveolusnya kalau secara berlebihan gitu. Nah, yang terakhir ini chronic obstructive pulmonary disease atau COPD atau di Indonesia ini biasa disebut dengan penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK yang merupakan penyakit paru kronik. Nah, penyakit ini ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh rokok. Nah, tapi juga bisa disebabkan oleh asap polusi dari pembakaran dan bisa juga dari partikel gas-gas yang berbahaya. Nah, selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada materi yang kurang atau yang belum bisa dipahami. Nanti bisa langsung aja di kolom komentar ditanyakan ya. Nah, oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.